Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap aku Victoria Deltasya Budi. Jadi di kali ini aku akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah. Lalu selain pengertian, aku juga akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah serta kebahasaannya dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jadi bagi kalian yang ingin tahu, tolong simak video berikut ya. Jadi di bagian pertama, aku akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut KBBI, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif, serta faktual. Sangat disarankan penulisan KTI menggunakan kata yang tidak ambigu atau dalam bayang, atau memiliki makna ganda, maka diperlukan penggunaan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, menggunakan variasi istilah ilmiah yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu, pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. 1. Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. 2. Dwiloka dan Riana. Menurut Dwiloka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seseorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literasiolog pengalaman. Penelitian dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret Surakarta ini menyebutkan bahwa karya tulis merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika, ilmu pengetahuan, yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut, kemudian ada metode pembahasan hingga kesimpulan. Tentunya referensi juga harus disertakan. Lalu pengertian karya tulis ilmiah di atas berkembang seturut pengalaman penggunaannya. Jadi para ahli di atas mendefinisikan karya tulis ilmiah berdasarkan pengalaman serta kebutuhan menggunakan dan membuat. Sifat-sifat karya tulis ilmiah. 1. Objektif. Objektif artinya karya ilmiah dibuat berdasarkan data dan fakta yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. 2. Faktual. Faktual berarti menyajikan fakta atau keadaan yang sebenarnya. 3. Logis. Logis artinya masuk akal serta dapat diterima oleh setiap orang. 4. Sistematis. Sistematis artinya mengikuti kaidah kepenulisan yang berlaku sehingga para pembaca dapat memahami karya tulis. 5. Lugas. Lugas tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain atau tafsiran lain. Lalu jenis-jenis karya tulis ilmiah ada formal, semi-formal, dan populer. Lalu bagaimana perbedaan antara 3 jenis ini? Jadi yang pertama, perbedaan dari segi struktur dan format. Formal bersifat kaku atau lebih kompleks dan baku. Kemudian penggunaan bahasanya juga menggunakan bahasa yang baku dan bahasa yang formal atau resmi. Contoh karya tulis ilmiah yang formal adalah tesis, skripsi, dan disertasi. Lalu karya tulis ilmiah yang semi formal, secara struktural karya tulisan ini tidak terlalu kaku seperti karya tulis ilmiah yang formal. Penulis bisa menghilangkan beberapa bagian ataupun menggunakan beberapa bagian saja yang dianggap penting atau yang dibutuhkan saja. Kemudian secara kebahasannya tak begitu kaku atau tidak selalu menggunakan bahasa yang resmi, bisa juga menyelipkan bahasa-bahasa yang sedang simpang siur di telinga atau santai, atau bahasa yang sedang ngetren serta bahasa tersebut masih sesuai dengan EYD.
Jadi contohnya ada laporan dan jurnal. Kemudian ada populer. Jadi dalam penulisan KTI yang populer bisa jadi penulisnya menulis KTI ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Lalu pembahasannya menggunakan kata-kata yang sedang ngetrend atau lagi hitsnya, tapi masih sesuai dengan EYD. Atau juga mungkin penulis bisa jadi tidak menuliskan bab, melainkan langsung pada paragraf atau menulis bagian-bagiannya, bisa jadi. Lalu kita akan bahas satu persatu mengenai contoh dari jenis-jenis karya tulis ilmiah. Satu, jenis karya tulis ilmiah yang formal. Ada tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa. Tesis juga bisa berisi pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Lalu berikutnya ada skripsi. Serapan dari bahasa Belanda yang berartinya skriptie adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Lalu ada disertasi. Disertasi berisi hasil analisis oleh penulis yang kebenaran, kecocokan, serta keakuratan data dapat dibuktikan dengan kenyataan yang ada. Lalu untuk contoh-contoh lain dan secara lengkapnya sendiri dari KTI jenis semi formal dan populer, teman-teman bisa cari sendiri. Lalu kita akan membahas tentang struktur karya tulis ilmiah. Secara umum, format penulisan karya tulis ilmiah dimulai dari judul, kata pengantar, daftar isi, struktur, dan daftar pustaka. Pertama, jenis kompleks atau lengkap. Secara struktural sangat lengkap sehingga strukturnya baku. KTI jenis formal memiliki struktur yang kompleks atau lengkap. 2. Sederhana. Secara struktural sangat fleksibel, tidak begitu lengkap. KTI jenis semi formal dan populer memiliki struktur yang sederhana. Lalu untuk lebih terperincinya kita akan bahas setelah slide yang ini. Contoh jenis KTI yang kompleks. Bagian pertama ada judul. Di judul merupakan pemaparan singkat dari materi yang kalian buat. Jadi ketika teman-teman kalian membaca judulnya, teman-teman kalian sudah tahu apa yang akan dibahas dari materi KTI kalian. Lalu bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Biasanya berisi mengapa judul KTI kalian harus dilakukan, atau kira-kira apa yang membuat penulis ingin membuat penelitian tersebut. 1.2 rumusan masalah, berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam isi atau pembahasan. 1.3 tujuan. Kita bisa menulis tentang hal-hal apa saja yang ingin dicapai atau hal-hal yang ingin kita dapatkan pada KTI ini. 1.4 manfaat. Kira-kira apa yang dapat diperoleh oleh pembaca dalam karya tulis ilmiah kita. 1.5 batasan masalah. Di batasan masalah ini dibuat agar penulis ini lebih fokus terhadap pokok-pokok tertentu di inti penulisannya. Bab 2 kajian pustaka atau kajian teori. 2.1 penelitian relevan. 2.2 variabel A. 2.3 variabel B. 2.4 kerangka berpikir. Bab 3 metodologi penelitian terbagi atas 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. A. Kualitatif. 3.1-nya berisi jenis penelitian, 2 data dan sumber data, 3 teknik pengumpulan data, 4 teknik analisis data. Bagian B 3.1 tempat dan waktu penelitian, 2 subjek dan objek penelitian, 3 data dan teknik pengumpulan data, 4 teknik analisis data. Bab 4 berisi pembahasan, berisi bagian 4.1, 4.2, 4.3. Ini berisi bagian hasil analisis data. Lalu bab 5 di 5.1 kesimpulan, 5.2 saran, lalu ada lampiran dan daftar pustaka. Lalu bagian kedua sederhana. Bagian pertama seperti biasa ada judul. Lalu bab 1 ada pendahuluan. 1.1 ada latar belakang.
2 rumusan masalah, 3 tujuan, 4 manfaat. Bab 2 pembahasan 2.1 variabel A, 2 variabel B, dan bab 3 penutup, 3.1 kesimpulan, dan 3.2 saran. Lebih sedikit bab dan bagiannya. Lalu teman-teman, kebahasaan karya ilmiah itu seperti apa sih? Jadi, kita akan membahas tentang kebahasaan dari karya tulis ilmiah. 1. Menggunakan kalimat yang efektif. 2. Kalimatnya tidak ambigu atau bermakna ganda. Lalu ketiga, menggunakan kata denotatif. 4. Kata ganti bersifat umum. Nomor 5, dominan menggunakan kalimat pasif. Jadi, itu saja kebahasaan dari karya tulis ilmiah. Kak, kalau makalah masuk di jenis KTI apa sih? Gak lihat dari tadi dia masuk di KTI mana. Sebelah kita ini sedang kebingungan nih. Katanya, lalu makalah itu termasuk dalam jenis karya ilmiah apa? Formal, semi-formal, atau populer? Langsung aja kita jawab di slide ini. Jadi, karya ilmiah semi-formal berbentuk makalah atau laporan. Jadi guys, makalah itu termasuk dalam jenis semi-formal. Lalu ada karya ilmiah formal berupa penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi.